Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkenannya untuk hadir di sini dalam acara diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif oleh saya sendiri Sulasi, guru SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 yang pas bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sebelum kita memulai acara, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang sangat sederhana ini. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah pagi menjelang siang atau malam mendekati siang, rasa-rasanya sudah mulai suntuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Gak apa-apa, Bapak Ibu Guru juga butuh ice breaking ya, tidak hanya siswanya saja yang butuh ice breaking. Kata kuncinya adalah tepuk ya, kata kuncinya adalah tepuk. Ini permainannya sangat simpel. Tepuk 1, rock. Tepuk 2, rock, rock. Tepuk 3, rock, rock, rock. Oke, bisa diikuti? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Kok ada yang 3? Coba ulangi. Ini sambil melatih konsentrasi loh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2. Nah, kelirunya di sini. Kenapa nggak keliru? Kan kata kuncinya tepuk. Kalau nggak ada tepuknya jangan tepuk. Berarti belum sampai konsentrasi. Oke, kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, Pak Sugran, semangat ya, bisa konsentrasi ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Kita mulai pengimbasan atau diseminasi modul 1.4. Ini semua calon guru penggerak Kabupaten Ogan Timur angkatan 9 sudah melakukan aksi nyata ini. Itu kita dikasih batas waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober. Saya baru bisa melakukannya hari ini karena beberapa waktu kemarin ada beberapa permasalahan karena kondisi orang tua. Baiklah, sini kita melihat dulu latar belakangnya, latar belakang tentang budaya positif. Kita sudah tahu dengan kalimat bahasa positif. Di sini ada bahasa budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu salah satu upaya peningkatan kualitas. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan juga perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebelum jauh lari, Bapak Ibu sudah tahu tentang budaya positif ya pasti ya. Ada yang bisa kasih contoh satu saja budaya positif yang pernah atau bahkan sering kita lakukan di sekolah? Budaya positif. Sholat berjamaah, benar sekali Ibunya. Ada lagi? Amal pada hari Jumat. Iya, benar sekali Bu Jana. Melakukan amal atau infak ya setiap hari Jumat itu budaya positif. Ya, benar sekali. Jadi banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi kita belum menyadari, oh ternyata ini toh yang namanya budaya positif. Berikutnya diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki visi. Untuk apa kita memiliki visi? Supaya bisa membentuk karakter murid. Karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan
dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, terutama para wali kelas, pasti di kelasnya ada yang namanya aturan ya. Pasti ada ya, Bu Nur ada ya, kelas 9 aturan. Nah, pada kali ini yang namanya aturan itu kita ubah nama. Namanya bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas. Nah, kalau dulu-dulu kita mengatakannya ini adalah peraturan kelas. Tapi sekarang bahasanya kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kedua, membangun motivasi internal dalam diri murid. Lalu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid? Bapak Ibu, kalau berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru itu tugasnya untuk menuntun murid, bukan untuk menuntut. Beda ya, tanda kutip menuntun dengan menuntut. Kita sering, bahkan saya sendiri sering melakukannya, bahwa kita sering menuntut murid, bukan menuntun. Contoh, ketika murid tidak mengerjakan tugas, pokoknya ibu tidak mau tahu, apapun alasannya kalian harus mengerjakan tugas. Itu namanya menuntut. Saat ini kita tidak diperbolehkan lagi untuk menuntut, tetapi kita harus menuntun. Menuntun itu yang seperti apa? Nah, berikut ada penjelasannya. Kemudian memposisikan diri sebagai manajer. Wah, guru bisa ya jadi manajer, bisa dong. Kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini kita yang sering keliru dalam menyelesaikan masalah ini dinamakan segitiga restitusi. Kalau tempo dulu, saya sendiri bahkan ketika menemukan murid yang bermasalah, itu emosinya nomor 1. Kalian ini kenapa ribut terus ini? Nah, mulai sekarang itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kita ada namanya segitiga restitusi. Nanti ada penjelasannya. Kemudian tolak ukur. Tolak ukurnya apa saja? Yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas. Seperti yang peraturan tadi, nah namanya kan keyakinan kelas kalau sekarang. Itu tidak boleh guru yang membuat. Lalu siapa yang membuat? Yang membuat kita bersama-sama dengan murid yang ada di dalam kelas. Jadi kita bersama-sama musyawarah. Murid-murid di dalam kelas kita ajak musyawarah. Anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sama saja dengan peraturan. Hal-hal apa yang wajib dan harus kita lakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu tidak hanya untuk guru wali kelas. Bapak Ibu guru mata pelajaran pun sangat diperbolehkan untuk membuat keyakinan kelas untuk pelajarannya. Sangat boleh. Kemudian terciptanya lingkungan dan suasana positif. Murid terlibat aktif, itu sudah pasti. Ketika murid melakukan keyakinan kelasnya dengan baik, maka pembelajaran akan berlangsung dengan kondusif. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi apapun bentuknya murid, kita juga perlu menghargainya. Berikutnya, lini masa tindakan yang dilakukan. Di masa tindakan yang dilakukan itu, langkah-langkahnya antara lain melakukan sosialisasi. Ini maksudnya lini masa yang saya lakukan pada ini ya Bapak Ibu. Sebelum saya melakukan ini, saya bersosialisasi dulu dengan beberapa rekan guru. Kemudian saya bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya menjelaskan apa itu destinasi budaya positif, kemudian meminta waktu yang tepat dan untuk mengizinkan memberikan lokasi dan surat undangan. Jadi tidak semena-mena tahu-tahu saya mau mengumpulkan Bapak Ibu guru, tidak, sebelumnya ada prosesnya. Kegiatan ini didokumentasikan full ya Bapak Ibu, durasinya sesuai dengan materi kita. Jadi diminta 60 menit itu
minimal maksimal 120 menit. Kita ambil saja yang 60 menit, atau lebih sedikit, lebih 5 atau 10 menit. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi boleh ya Bapak Ibu untuk menuliskan apa-apa saja budaya positif itu nanti ditulis kemudian ditempel di kelas. Jadi murid-murid tahu dan paham bahwa oh ternyata yang sudah kita lakukan selama ini setiap hari itu ternyata budaya positif. Berikutnya konsep inti budaya positif. Yang pertama bisa melakukan perubahan paradigma belajar. Kenapa? Karena ketika murid kita melakukan budaya positif, otomatis sifatnya, sikapnya pun akan berubah menjadi positif. Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin ya? Berikutnya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, ketika murid kita melakukan budaya positif, sudah pasti ada nilai kebajikannya. Oh, anak itu ternyata sopan, ramah, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian bisa menjadi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat berdiferensiasi? Ayo, ada yang sudah pernah mendengar kalimat berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah perbedaan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap murid itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Maka itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana Bu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kita bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Kita bisa menggunakan cooperative learning, mau model pembelajarannya apapun boleh. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Ini berdiferensiasi ini sangat cocok dengan kurikulum merdeka. Seperti yang kita ambil misalnya pada pembelajaran seni budaya, kita ambil tema satu saja, misal tema menari. Berarti mereka materinya tentang menari. Kemudian yang minat untuk membuat kerajinan tangan, ini kelompok kerajinan tangan. Jadi kita bisa melakukannya meskipun berdiferensiasi. Contoh untuk tugas, misalnya tugas bahasa Inggris lah. Ada anak itu yang suka ngomong, ngoceh. Ada anak yang pendiam tapi sebenarnya jenius. Itu kita bisa bedakan. Yang satu misalnya tugasnya disuruh percakapan di depan, yang satu disuruh menulis di buku tulisnya. Itu sangat bisa Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi dan tidak boleh lagi ada alasan si A itu nggak mau belajar dengan pelajaran saya karena si A itu nggak bisa ini nggak bisa. No, sekarang tidak boleh karena ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari berkembang dan
namakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini disiplin positif. Kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar disiplin. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai pendidik itu memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah bisa melakukan disiplin, maka disiplin positif bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh nilai kebajikan. Jadi ketika orang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka orang tersebut sudah melakukan atau sudah memiliki yang namanya nilai kebajikan. Kemudian berakhlak mulia. Bagaimana kita bisa melihat murid itu berakhlak mulia? Simpel Bapak Ibu, ketika murid kita lewat di depan kita, dia pasti akan setengah membungkukkan badan. Permisi Bu, permisi Pak, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Nah, itu sudah mendapatkan nilai kebajikan berakhlak mulia. Dan ada juga ternyata Bapak Ibu anak-anak kita yang lewat nyelonong aja, bahkan lari. Nah, itu tugas kita, bagaimana caranya supaya murid-murid kita itu memiliki nilai kebajikan dengan cara kita menerapkan budaya positif tadi. Berikutnya, Ibu Primary Years Program atau PYP tentang toleransi dan rasa hormat. Nah, di sini yang sering minus ya Bapak Ibu tentang toleransi dan rasa hormat. Rasa hormat antara murid dengan guru itu beberapa periode terakhir ini rasanya sudah mulai berkurang. Kemudian toleransi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya itu hampir dan nyaris tidak ada. Itulah kita harus menerapkan yang namanya budaya positif dengan cara yang simpel terlebih dahulu, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian ada yang namanya keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif. Jadi ketika seseorang atau murid kita itu menjadi pendengar yang aktif ketika kita mengajar di kelas, berarti dia sudah memiliki keterampilan hidup. Keterampilan seperti apa? Keterampilan mendengarkan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pada umumnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Benar kan kalau manusia itu butuh bertahan hidup? Dengan cara kita bisa bertahan hidup. Nah, kemudian ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita perlu juga diberi rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima dengan orang-orang sekitar kita. Lalu ada yang namanya penguasaan. Lah kok bisa ada penguasaan? Ya, kita juga berkuasa dengan apa yang kita miliki. Kemudian kesenangan. Kita sebagai manusia
menjadi kesenangan. Jadi tidak munafik, kita semua memiliki kesenangan, dan kesenangan setiap orang itu 90% pasti berbeda. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Jadi kita sebagai guru pun kita juga butuh kebebasan. Nggak hanya harus ngajar terus di dalam. Kita juga memiliki kebebasan. Mungkin kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk lain sebagainya. Nah, ini ada salah satu contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasus 1. Boleh minta tolong dengan Bu Laila, kelihatan nggak Bu? Untuk membacakan kasus 1. Kelihatan? Kelihatan ya? Boleh dibacakan Bu? Oke. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, terima kasih Bu Laila. Bapak Ibu guru tadi sudah mendengarkan. Ada yang bisa, pasti semua punya pendapat. Ada yang bersedia untuk mengumumkakan pendapatnya jika terjadi hal seperti itu tadi, hal yang dialami Bu Ambar dan Bapak Ibu sebagai Bu Ambar. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan menghadapi murid yang bernama Doni? Doni tadi mengambil makan siang temannya dengan paksa. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan memanggil Doni, atau Bapak Ibu akan langsung menghakimi Doni, atau seperti apa kira-kira? Si Doni mengambil paksa punya temannya, diambil. Sini makanan kamu, pokoknya ini untuk saya. Kira-kira bagaimana? Memanggil kemudian menyelidiki keadaan sebenarnya. Memanggil Doni, kemudian menyelidiki, atau kita mencari tahu ya Kak, keadaan yang sebenarnya seperti apa. Setelah itu baru bisa kita memutuskan. Artinya kalau penjelasan Doni tidak masuk akal, apakah Bapak akan menghukum Doni? Makanya menyelidiki itu tidak kita memakai satu alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dari kondisi Doni yang sebenarnya itu mungkin ke bawah posisi di rumah karena mengambil bekal temannya, mungkin Pak ketika berangkat nggak pernah makan atau belum disiapkan makanannya, akhirnya kelaparan, tidak seperti itu, atau yang lain, atau karena karakternya Doni seperti itu, suka memalak bahasanya ya. Yeah. Kalau memang kebiasaannya memalak, itu harus kita tindak. Tapi kalau semisal ini memang ada beberapa masalah di keluarganya, ya kita memberikan solusi. Oke. Itu menurut saya. Ya, baik, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Pak Roman. Terima kasih banyak Pak Roman, yang benar sekali hal yang akan Bapak lakukan. Nah, ternyata di sini ada jawaban Doni ya Kak. Pertama, karena kelaparan. Benar, kita setelah menyelidiki ternyata si Doni tadi kelaparan karena tidak membawa bekal. Kemudian merasa senang karena temannya menjadi memperhatikan dia. Istilahnya apa ya, caper. Nah, dia jagoan lah, jadi temannya banyak yang memperhatikan. Kemudian dia merasa hebat karena temannya takut kepada dia. Aku berhasil malak kamu kan. Jadi dia merasa hebat. Berikutnya, Doni bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Ia ingin menu yang lain. Berarti ini PR buat kita juga ya, ibu-ibu. Kalau membawakan bekal makan anak, jangan yang itu saja. Takutnya nanti seperti Doni. Kemudian, si Doni tadi melakukannya karena iseng dan senang melihat ekspresi kesal teman-temannya. Wah, ini yang bikin greget sebenarnya.
kasus 1, kasus 2. Baik, jadi pada kasus si Doni tadi benar seperti yang disampaikan sama Pak Roman tadi, ketika kita ingin menghukum anak kita boleh, guru sebagai penghukum boleh, karena ini ada juga nanti penjelasannya. Tetapi harus dengan cara yang seperti itu tadi ya Pak, kita bisa terapkan. Kita panggil anaknya ke dalam ruangan, jangan langsung di depan rekan-rekannya, karena nanti bisa mengecilkan mentalnya. Jadi kita panggil, kita bilangin pelan-pelan, kemudian nanti kita berikan solusinya. Di sini ada contoh lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasus 1, ada kasus 2. Kasus 1, Rafis makan pada saat jam pelajaran berlangsung di kelas. Setelah ditanya, ternyata Rafles belum sarapan. Kemudian kasus 2, Dika suka mengolok-olok Dina, hingga Dina menangis. Setelah ditanya, ternyata Dika suka melihat ekspresi Dina yang menangis. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah menemui kasus yang serupa. Kalau saya pribadi yang sering menemukan kasus yang pertama, yaitu melihat murid makan di kelas saat jam pelajaran. Beberapa kali saya sempat menemukan kasus seperti itu. Sekarang kita harus punya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Kita harus punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu boleh dibuat sebanyak mungkin. Yang wajib menjadi tugas kita saat ini adalah membuat keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu wali kelas. Setelah selesai membuat keyakinan kelas, mohon untuk keyakinan kelas itu nanti ditempel di kelasnya. Itu boleh dikreasikan dengan anak-anaknya sendiri, atau mau diprintkan, atau mau dibuatkan spanduk, itu boleh sekali. Jadi ketika anak-anak melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa memutarbalikkan. Kira-kira kalian sudah melanggar keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh makan di dalam kelas misalnya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu harus ada motivasinya, dan terdapat 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti murid kita tadi yang melakukan kesalahan, seperti kasus si Doni tadi, dia melakukan perilaku yang tidak tepat itu, dia ternyata memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan penghargaan. Tadi dia pengennya teman-temannya memperhatikan, menjadi pusat perhatian. Nah, ini Bapak Ibu, guru boleh melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tetapi hukuman itu terjadinya karena yang pertama tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi tidak ada istilah kita menghukum tapi direncanakan. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang kita kalau kelewat kontrol bisa menghukum secara fisik ya, yang mudah. Paling kita megang buku, kita tebaskan plek gitu. Itu namanya menghukum berupa hukuman fisik. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu bisa terencana,
bisa disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Berikutnya restitusi. Restitusi itu apa saja? Yaitu proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu ada apa saja? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Bisa nggak guru sebagai temannya murid? Menurut Bapak Ibu, guru bisa nggak menjadi temannya murid kita? Bisa, sangat bisa. Kemudian guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sangat bisa. Misal murid kita melakukan kesalahan. Ya Allah, kalian nggak kasihan apa sama ibu? Dari tadi ibu sudah ngoceh, sudah menjelaskan, sudah mendikte, tapi kalian tidak mendengarkan ibu. Nah, dia akan merasa bersalah. Ya Allah, iya ya, aku kok dari tadi ribut sendiri. Nah, itu. Kemudian pemantau, guru sebagai pemantau. Ya, ini sudah pasti semua pasti sudah melakukannya. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini tadi apa? Kan kita biasa mengatur-ngatur, nah, kita menyuruh-nyuruh, nah itu kita sebagai manajer. Berikutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasusnya anak terlambat datang ke sekolah selama 15 menit. Sering Bu Nurul ya ketemu anak yang terlambat? Sangat sering. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita sebagai penghukum boleh 1. Hormat pada bendera selama 1 jam pelajaran atau lari keliling selama 5 kali. Itu fungsi kita sebagai penghukum. Kemudian berikutnya fungsi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tanyakan sama yang bersangkutan atau murid yang terlambat tadi. Berapa kali ibu atau bapak harus katakan, kamu selalu saja begini, sangat mengecewakan ibu. Nah, nanti dia akan merasa bersalah. Jadi istilahnya dalam penetapan 5 posisi kontrol ini, kita tidak perlu negas ya Pak Ibu dalam menghadapi siswa yang bermasalah ini. Jadi kita cukup pelan-pelan, ada caranya. Insya Allah nanti murid kita bisa berubah. Kemudian ini guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong dong nak, bantu ibu, jangan terlambat lagi. Nanti kalau kamu terlambat, ibu dimarahin lo sama kepala sekolahnya. Nah, jadi dia fair nanti sama kita. Jangan diulangi lagi ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, kita memantau. Iya Bu, saya tahu kalau saya terlambat sekolah maka saya akan dihukum hormat bendera selama 1 jam pelajaran misalnya. Terakhir, sebagai manajer. Apa kamu tahu nak kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Si anak pasti akan menjawab. Berikutnya tentang keyakinan kelas tadi. Tentang keyakinan kelas, mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa tentang peraturan kelas? Pertama yang akan kita lakukan yaitu membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Ini kayaknya ada kendala teknis di suara ya. Gimana Mbak, mau bisa ya? Oke.
Bapak Ibu sambil menunggu sumber suara, pembentukan keyakinan kelas ini tadi bersifat abstrak ya Bapak Ibu, bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh dengan kalimat negatif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak atau dilarang makan di kelas, tidak boleh. Jadi pernyataannya harus positif semua. Kemudian sedikit saja dalam setiap kalimatnya itu sedikit supaya apa? Supaya mudah diingat. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas kita. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa guru jangan membuat sendiri, tapi kita sama-sama kita ajak murid kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Kita lihat yang keyakinan kelas 7. Mungkin tidak terbaca, saya bacakan saja. Keyakinan kelas 7 untuk kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika sudah ada keyakinan kelas seperti itu, maka anak-anak atau murid kita sudah pasti akan menghormati kita, dan dia akan menghargai barang-barang temannya tadi. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya kasus mengambil air minum temennya ya Bu Nurul ya. Kemarin kita ada kasus anak kita bawa air sudah banyak sekali isinya, tapi ternyata ketika dia sendiri mau minum ternyata airnya sudah habis. Airnya sudah habis. Kita coba dulu. Nah, jadi seperti itu. Ketika sudah ada keyakinan kelas seperti itu, nanti kita tinggal tanya, "Nak, kamu melanggar keyakinan kelas kita apa?" "Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita yang hormat." "Jadi bagaimana?" "Saya akan meminta maaf dengan Devi misalnya. Untuk kedepannya seperti apa?" "Saya tidak akan lagi mengulangi hal seperti itu. Nanti saya akan membawa air minum sendiri." Begitu Bapak Ibu, kira-kira. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi bagaimana cara kita memecahkan masalah yang ada pada murid kita. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari segitiga restitusi tadi itu tadi, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Alur dari segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Maksud dari menstabilkan identitas yaitu kita menanyakan dulu kesalahan anak itu tadi apa. Jadi misalnya anak itu tadi melakukan kesalahan, kita jawab juga, "Berbuat salah itu wajar Nak. Tidak ada manusia yang sempurna." Nah, kemudian berilah kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan emosi. Ketika ada murid kita yang bersalah, jadi jangan langsung dihakimi. "Kamu ini salah, ngerti tidak?" Nah, seperti itu. Seperti yang pernah saya lakukan tempo hari. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan tidak lagi ya. Kita bisa menstabilkan identitas tadi. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah tadi bagaimana? Kita mencari tahu kesalahannya tadi. Kenapa bisa melakukan hal ini? Ada apa? Kok kamu minum punya temannya? Kenapa mengambil bekal dengan paksa punya temannya? Nah, kita mau validasi tindakan yang salah.
dengan bahasa-bahasa yang kita buat sebagaimana mungkin tidak menyinggung perasaan murid kita tadi. Berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ketika dia sudah melakukan kesalahan, maka kita akan bertanya, "Nah, kamu sadar tidak? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas?" "Iya, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas." "Keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar?" "Keyakinan kelas ini, Bu." Nah, tahu kan keyakinan kelas ini kalau dilanggar apa hukumannya? "Tahu, Bu, ini." Nah, setelah dibuatnya keyakinan kelas, maka mereka semua akan tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada mereka dan mereka akan sesegera mungkin menyadarinya. Berikutnya, ini di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, tapi kayaknya kita terkendala di suara juga karena ini saya masukkan di Google Drive. Ini tentang menanyakan keyakinan kelas tadi. Ada videonya di situ, tapi kita mau coba buka apa enggak ya? Nah, coba. Tapi ini suaranya tidak terdengar Bapak Ibu. Kita lanjut saja ya. Nah, di sini ternyata sudah selesai. Ternyata materinya sudah selesai ya. Oke. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwasanya berulang kali disebutkan guru itu tugasnya menuntun murid, bukan menuntut murid. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kita kembali ke keyakinan kelas. Saya boleh dong minta tolong sama Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu guru untuk menuliskan 2 saja keyakinan kelas. 2 saja keyakinan kelas, boleh apa saja. Nanti boleh dikumpulkan dengan saya. Nanti kita sepakati keyakinan kelas itu tadi. Anggap saja kita ini dalam satu kelas. Boleh ya? Saya kasih waktu 3 saja. Terima kasih. Ya, gimana Pak Rahman? Nah, sebelum membahas keyakinan kelas, saya ingin bertanya dulu ya. Oh, boleh. Oke, berarti gini, sesi kita sebelum membuat keyakinan kelas, saya buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu ya. Oke, hampir lupa, maaf Pak Rahman. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan masukan, pendapat, sangat diperbolehkan. Bagaimana Pak Rahman pertanyaannya? Saya ingin tanya, dari kata keyakinan itu kan dulunya tuh peraturan, kemudian diubah menjadi kata keyakinan ya. Iya. Itu peraturan itu kalau dari makna ya, keyakinan itu sama dengan kepercayaan. Iya. Karena peraturan adalah hukum. Nah itu kok bisa dibuat kata peraturan menjadi keyakinan, itu apa sudah dari sononya atau dalam siklus ini saja? Baik, ada lagi Pak? Ya. Itu saja ya? Kalau dari maknanya itu sangat berbeda. Maka saya bicarakan tadi, kenapa bisa peraturan menjadi keyakinan? Karena peraturan itu adalah suatu peraturan atau suatu hukum ya. Ya. Sedangkan namanya keyakinan itu
kalau dalam bahasa Arab itu iman, percaya atau keyakinan. Ya. Kok bisa dikatakan peraturan itu gimana? Coba tolong dijelaskan. Oke, terima kasih untuk Pak Rahman atas pertanyaannya. Oke, saya jelaskan tentang peraturan dan keyakinan. Sebenarnya antara peraturan dengan keyakinan ini maksudnya sama. Kita sama-sama memiliki aturan. Kenapa kok peraturan dibuat atau dikalimatkan menjadi keyakinan? Karena kalau kita melihat keyakinan itu kan sangat dekat ya Pak. Misal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Itu keyakinan kan sangat dekat, sangat dipercaya seperti itu. Jadi kita benar-benar sangat berhati-hati. Jadi kenapa begitu dibuat keyakinan kelas? Supaya kita semua yang ada di kelas itu tadi benar-benar menerapkan. Saya yakin dengan keyakinan kelas ini tadi, keyakinan kelas menghormati, saling menghormati satu sama lain misalnya. Kalau peraturan kelas, peraturan itu kan kalimatnya hanya aturan ya, aturan. Jadi nampaknya kalau untuk dihukum itu kurang. Jadi akan banyak murid kita yang melanggar aturan. Tetapi ketika aturan itu dirubah menjadi kalimat keyakinan kelas, maka anak-anak kita semua bisa meyakini. Dan apabila kita melanggar keyakinan kelas tadi, maka kita tahu konsekuensinya. Seperti itu. Ini maaf ngomong kalau ini bukan di siklus ini ya. Di siklus misalnya keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita tahu bahwa sebagai orang Muslim kita wajib sholat 5 waktu ya Pak. Kita tahu konsekuensinya. Ketika kita tidak sholat maka kita akan mendapat dosa. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu Pak. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dan murid-murid kita tidak melakukannya atau melanggar keyakinan kelas itu, maka mereka sudah tahu konsekuensinya. Ketika saya melanggar keyakinan kelas yang datang tepat waktu, maka saya tidak datang tepat waktu, berarti saya akan kena hukuman yaitu hormat di tiang bendera selama 1 jam pelajaran. Demikian. Untuk materi keyakinan kelas dan peraturan kelas, mohon maaf Bapak, saya tidak membuat sendiri karena ini materi yang diberikan dari fasilitator kita atau materi dari BGB Sumsel, Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan. Kita diminta untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu rekan guru yang ada di sekolah masing-masing. Demikian Pak Rahman, apa bisa diterima? Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Rahman. Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan atau ada masukan? Karena ini masuknya ke pengimbasan ya, pengimbasan budaya positif yang dilakukan semua CGP yang ada di Indonesia pada sesi angkatan 9 ini. Semua disuruh untuk mengimbaskan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu Jana? Cukup? Semua cukup? Oke, sekarang kita kembali ke membuat keyakinan kelas tadi. Sambil berjalan, apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh, sangat boleh sekali. Ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Saya kasih waktu 3 menit ya, 3 menit saja untuk membuat 2 keyakinan kelas. Ya, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jangan makan di kelas, tidak boleh. Jadi kalimatnya datang, misal tidak boleh datang terlambat, tidak boleh. Datang tepat waktu. Nah, makanya kita harus yakin kan, keyakinan kelas. Oh, berarti saya harus bisa datang tepat waktu. Ya, benar sekali. Membuang sampah pada tempatnya. Ini yang sering terjadi ya. Buang sampah sembarangan. Kalau makan di kelas itu berarti keyakinan kelas seperti apa ya Bapak Ibu? Kan kalau bahasa negatifnya tidak boleh makan di kelas. Tetapi
Jagalah kebersihan. Oke, sip. Jagalah kebersihan di kelas. Nah, berarti mereka harus benar-benar menjaga kebersihan di kelas. Jadi ini sambil PR ya Bapak Ibu, ini PR untuk kita semua, utama untuk wali kelas karena yang sangat dekat dengan muridnya adalah wali kelas. Nanti satu minggu ke depan, mohon maaf ini bukan berarti saya nyuruh-nyuruh, tapi karena ini tuntutan dari sana, saya mau ngecek nanti satu minggu ke depan di setiap kelas itu apakah sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi misalnya nanti sudah membuat keyakinan kelas, tapi Bapak Ibu bingung untuk menerapkan cara menempelnya, nanti bisa minta bantuan guru prakarya. Guru prakarya nanti bisa membantu untuk membuatkan bagaimana supaya indah bisa ditempel di kelasnya masing-masing. Jadi kalimatnya nggak perlu panjang-panjang, yang penting dapat anak mudah ingat. Bagaimana Bu Nur membuat? Boleh? Ya. Ya. Oke. Yang penting nanti ketika membuat keyakinan kelas, kita harus musyawarah dengan anak-anak yang ada di kelas. Jadi mereka bisa ingat dan mereka merasa dihargai seperti itu Bu. Oh, ini keyakinan kelas kemarin kita membuat sama-sama, berarti ini keputusan kita bersama. Bu Nurul sudah membuat? Oke. Bu Laila belum membuat. Bu Jana laku apa ngantuk ini? Oke, jagalah keindahan kelas. Berarti kelasnya nanti dihiasi. Oke. Pak Rahman? Boleh sekali sangat Pak. Oke, berarti siap. Berarti anak-anak wajib menjaga kebersihan. Keren banget Pak, tenang. Ada lagi Pak? Satu lagi mungkin? Satu lagi. Kelasku adalah tempat belajar. Kelasku adalah tempat belajarku. Oke, keren. Pak Sugeng. Itu saya ambilkan dari kata kalau sudah di rumah. Iya. Tidak nanti rumahku adalah surga. Iya, benar. Kalau anak sekolah itu saya ajarkan kelasku adalah tempat belajar. Iya. Kalau di rumah kamarku adalah surga. Oke, benar sekali. Apalagi menurut Bagaimana Bu Miji? Bu Miji ini ketawa ini antara lapar atau haus ini. Oke, jadi nanti boleh disampaikan kepada anak-anak kita yang ada di kelas bahwasannya kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas sudah ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti sudah selesai materinya, sudah saya sampaikan semua. Oke, untuk penutup kita ice breaking lagi. Ya, kita ice breaking lagi. Saya minta ice breaking. Tapi sekarang saya mintanya Bapak Ibu berdiri. Ayo Bapak Ibu berdiri biar nggak ngantuk. Berdiri ya. Ya nggak apa-apa lah.
berkelanjutan. Semut kecil. Nah, salah nggak benar itu? Salah ya. Semut kecil, gajah besar. Oke, kita coba ya. Nanti siapa yang kena tampil berarti dia yang melakukan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita ini nyanyi loh. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah, ayo, semut gimana seharusnya? Semut kecil. Oke, lagi Bu Wiji kaget ternyata kebantelan aku. Oke, kita mulai dari gajah. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah, Seharusnya ketika saya teplak terus bilang gajah, berarti kita harus bilang Besar. 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 Nah, besar tapi tangannya kecil. Sekali lagi lah. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah, apa ada itu sih nggak konsentrasi. Oke, mungkin karena memang waktunya sudah sangat siang, jadi Bapak Ibu tidak konsentrasi. Sudah sangat lapar dan haus. Tapi tenang saja, saya sudah siapkan menu ala kadarnya sama minuman. Tapi belum datang, mungkin sebentar lagi. Nanti bisa kita sama-sama menghilangkan rasa lelah kita makan bersama. Baik, itu saja Bapak Ibu penyampaian diseminasi atau penyibasan modul 1.2 yaitu budaya positif dari saya. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya pada hari ini terdapat banyak kekurangan. Dan apabila ada kelebihan, alhamdulillah saya sangat senang. Ayo kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.